Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Misteri dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, dalam kesempatan kali ini Alhamdulillah Wakawil Kanda Channel hadir kembali di tengah-tengah Anda. Tentunya akan menghadirkan sebuah kisah misteri yang terbaru dari narasumber yang telah kami himpun. Dan juga kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para subscriber yang telah menekan lonceng subscribe, komen, like, dan share. Dan semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan satu hal apapun. Sobat Misteri dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini Wakawil Kanda Channel kembali akan menghadirkan sebuah kisah misteri yang terbaru. Dan kebetulan pada kesempatan malam yang berbahagia ini, yaitu akan melanjutkan kembali kisah sang penggali kubur. Sang penggali kubur setelah sang penggali kubur mengalami hal-hal mistis pada malam hari itu, akhirnya sang penggali kubur pun memutuskan untuk pensiun menjalankan profesi sebagai penggali kubur di tempat pemakaman umum yang kebetulan berada di samping rumahnya. Hari demi hari dilalui oleh sahabat Wakawil, akan tetapi sahabat Wakawil ini selalu dihantui oleh sosok yang kemarin hadir berkunjung di rumahnya. Dan ternyata sosok tersebut sudah meninggal dunia. Walaupun domisili dari sahabat Wakawil ini setelah kejadian tersebut beserta dengan keluarganya pergi merantau ke salah satu wilayah Jakarta. Tepatnya di sana beliau bekerja sebagai pedagang goreng keliling. Pedagang goreng keliling antara satu komplek ke komplek yang lainnya, antara satu gang ke gang yang lainnya. Akan tetapi rentetan peristiwa demi peristiwa yang dialami oleh sahabat Wakawil ini terus berkelanjutan. Bahkan diceritakan oleh sahabat Wakawil ini, sahabat Wakawil ini sering didatangi oleh sosok yang pernah berkunjung di rumahnya, dan ternyata sosok tersebut yang sudah meninggal dunia. Dan di dalam mimpi tersebut beliau hanya duduk bengong, tidak pernah berucap sepatah kata apapun. Karena mimpi itu terus hadir, akhirnya sahabat Wakawil ini mencoba memberanikan diri untuk bertanya kepada salah satu ustadz yang ada di sana. Akhirnya salah satu ustadz tersebut menganjurkan
agar sahabat Wakawil ini untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga terhindar dari hal-hal negatif. Akan tetapi walaupun nasihat dari sang ustadz ini sudah dilaksanakan oleh sahabat Wakawil ini terus dihantui oleh sosok yang tadi diceritakan pada awal kisah, yaitu tentang salah satu tamu misterius yang berkunjung ke rumah beliau. Hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, bahkan kejadian ini berlanjut sampai bertahun-tahun. Akhirnya karena sahabat Wakawil ini merasa dihantui, maka mau tidak mau ada tekanan batin tersendiri oleh sahabat Wakawil. Akhirnya beliau memutuskan untuk kembali pulang ke kampung halaman. Dan akhirnya di sana sahabat Wakawil ini menempati rumah yang kemarin ditempati oleh sahabat Wakawil. Dan perlu sobat Mister ketahui, setelah sahabat Wakawil ini mengadu nasib dirantau orang, akhirnya rumah sahabat Wakawil ini dihuni oleh saudaranya, dan akhirnya sahabat Wakawil ini setelah pulang kampung, kemudian sahabat Wakawil ini langsung pulang ke rumahnya dan langsung bertemu dengan kerabat dari sahabat Wakawil ini dan langsung menanyakan apakah selama ditinggal sekian tahun oleh sahabat Wakawil ini, apakah ada peristiwa ganjil yang dialami oleh saudara dari sahabat Wakawil ini yang kebetulan menempati rumah sahabat Wakawil. Dan di sana pun akhirnya sang kerabat dari sahabat Wakawil ini menceritakan memang di sana beliau juga sempat beberapa kali mengalami hal-hal mistis. Misalnya khususnya di siang hari, rumah dari sahabat Wakawil ini ada yang mengetuk, dan setelah dibuka ternyata di sana tidak ada satu orang. Dan kejadian ini terus berulang. Nah, akhirnya setelah sahabat Wakawil ini menceritakan kejadian-kejadian tersebut, akhirnya sahabat Wakawil ini memberanikan diri untuk menemui Pak RT yang pada waktu kejadian itu dia juga mengetahui. Akhirnya sahabat Wakawil ini bersilaturahmi ke rumah Pak RT dan di sana disambut oleh Pak RT dengan baik, dan Pak RT pun merasa kaget dengan kehadiran sahabat Wakawil ini. Setelah ngobrol panjang lebar, akhirnya di sana sahabat Wakawil ini mengutarakan bahwasannya semenjak kejadian malam itu, sahabat Wakawil ini selalu dihantui, walaupun didatangi lewat mimpi, dan sang almarhum pun tidak menampakkan wajah yang seram. Justru di sana sahabat Wakawil ini merasa bingung dan kasihan, kok bisa seperti ini. Karena seperti yang telah dikisahkan pada kisah awal,
sahabat Wakawil ini menjalani profesi sebagai penggali kubur ini dalam jangka waktu yang cukup lama. Dan pada saat di jangka waktu yang tidak cukup lama ini, ya sahabat Wakawil belum pernah merasakan keganjilan hal-hal mistis. Akan tetapi semenjak peristiwa itu kok banyak hal-hal mistis yang dialami oleh sahabat Wakawil. Dan akhirnya setelah ngobrol panjang lebar, akhirnya di sana lewat bantuan dari PRT, akhirnya PRT mengambil kesimpulan nanti akan bermusyawarah dengan tokoh adat dan sesepuh setempat. Akhirnya kurang lebih berselang 2 hari, sahabat Wakawil ini dipanggil oleh PRT, untuk hadir ke rumah PRT. Dan sesampainya di sana memang sudah banyak orang yang hadir, di antaranya ada kepala dusun, kemudian tokoh masyarakat dan tokoh adat setempat. Nah, akhirnya sahabat Wakawil ini diminta untuk menceritakan kronologis awal itu seperti apa dan dampaknya seperti apa. Akhirnya sahabat Wakawil ini menceritakan kronologis dari awal pada malam hari itu sampai ke selesai pemakaman dan kejadian-kejadian yang dialami oleh sahabat. Nah, akhirnya di sana tokoh adat setempat, sebut saja kita namanya Pak Ustadz di sana. Akhirnya Pak Ustadz mengambil kesimpulan bahwasannya ada sebuah kejadian yang dialami oleh almarhum sebelum meninggal dunia. Dan karena kebetulan yang meninggal dunia ini domisilinya jauh di luar kota, maka di situ mengambil kesimpulan pemerintah desa setempat untuk mencari informasi tentang pihak keluarga dari almarhum ini. Kurang lebih 1 minggu setelah pemerintah desa mencari informasi tentang nomor kontak keluarganya, akhirnya alhamdulillah nomor kontak keluarga almarhum ditemukan. Nah, setelah berkomunikasi dengan keluarga almarhum, akhirnya beberapa hari kemudian keluarga almarhum pun datang ke desa dari sahabat Wakawil menemui PRT. Kemudian PRT mengantarkan langsung ke sahabat Wakawil. Setelah datang ke rumah sahabat Wakawil, kemudian dilanjutkan dengan takziah makam almarhum, dan akhirnya di sana kebetulan anak ketiga dari almarhum ini menceritakan kronologis awal peristiwa yang dialami oleh almarhum. Dan di situ akhirnya sahabat Wakawil dan juga orang yang hadir pada saat itu pun juga terheran-heran, karena memang kebetulan di rumahnya sahabat Wakawil juga di situ banyak yang hadir, di antaranya tokoh masyarakat, tokoh adat, dan juga beberapa warga setempat. Akhirnya di situ mengambil kesimpulan bahwasannya memang kenapa selama ini sahabat Wakawil selalu didatangi mimpi dari almarhum dan melihat almarhum hanya bengong
duduk kayak mencari sesuatu yang hilang. Nah, akhirnya di sana, dan ternyata keluarganya pun juga sering didatangi lewat mimpi dengan mimpi yang sama, terutama anak yang nomor 3 ini, karena memang kebetulan anak almarhum ini berjumlah 4 orang. Dan ternyata dicari informasi oleh pihak keluarga, kok kenapa almarhum kok sampai mengalami hal seperti itu. Dan ternyata almarhum ini dulu pernah punya nadar, pernah janji bahwasannya seandainya almarhum ini boleh dibilang sudah mapan ataupun sudah sukses, beliau berjanji akan mengganti nisan makam kedua orang tuanya. Akan tetapi sampai beliau meninggal dunia, janji tersebut, nadar tersebut belum terlaksana. Padahal kalau dinilai dari segi ekonomi, almarhum ini boleh dibilang sudah cukup mapan. Karena memang kebetulan almarhum ini di rumahnya atau di kediamannya memiliki home industry, memiliki perusahaan kecil-kecilan. Akan tetapi beliau sampai wafat, janji beliau untuk mengganti nisan makam kedua orang tuanya belum terlaksana. Nah, dari jawaban anaknya almarhum, akhirnya di situ Pak Ustadz mengambil kesimpulan, oh berarti memang ada sebuah nadar yang belum dilaksanakan. Nah, akhirnya anak dari almarhum ini memohon petunjuk kepada Pak RT dan Pak Ustadz, kira-kira solusinya bagaimana. Nah, di situ Pak Ustadz menyarankan agar secepatnya untuk menjalankan nadar dari almarhum. Nah, dari obrolan pihak keluarga dan juga Pak Ustadz pada malam itu, akhirnya perwakilan dari keluarga almarhum menyampaikan kepada Pak RT, ya sudah Pak RT, kalau memang solusinya seperti ini, maka mangga nanti biar kami memberikan biaya ataupun yang menanggung biaya, mangga untuk diurus pergantian batu nisan kedua orang tuanya ataupun batu nisan kakek dan neneknya. Akhirnya PRT pun menyanggupi perintah dari keluarga almarhum untuk menepati janji dari almarhum untuk mengganti batu nisan makam kedua orang tuanya. Akhirnya pada malam itu pun sudah disepakati, anak dari almarhum ini dia memberikan sejumlah uang untuk pembelian batu nisan, keperluan doa dan lain sebagainya. Akhirnya pada malam itu juga anak dari almarhum ini pulang
Dan setelah pulang maka di situ PRT em, dia sebagai pelaksana untuk begitu itu langsung memberikan instruksi kepada warga supaya besok agar dan selalu meminta perlindungannya. Semoga kita terhindar dari hal-hal buruk. Tak mungkin semanten mawon ingkang wakawil bisa ceritakan anggoning anak putu kabeh. Seperti biasa, yang belum subscribe wakawil subscribe supaya wakawil dan tim semangat lagi untuk menghadirkan cerita baru dan juga untuk menghadirkan narasumber yang terbaru. Seperti biasa, kembang jelau selempu yang kembang kuning, sekian wakawil arep permios, insyaallah kita bakal ketemu maning. Itulah akhiri wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.